Okey teman-teman, kembali lagi di channel Misteri Popular. Pastikan sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kali ini kita akan bahas tentang inilah 5 ciri pemilik ajian Pancasona dan Rawa Rontik. Nomor 3, bikin merinding. Salah satu ilmu yang diminati para jawara adalah ajian Pancasona dan Rawa Rontik. Penting untuk diketahui, terdapat 5 ciri pemilik ajian Pancasona dan Rawa Rontik yang dipercaya memiliki kekebalan tubuh dari berbagai serangan. Ilmu kebal Pancasona dan Rawa Rontik adalah ilmu gaib turun-temurun yang diwariskan leluhur zaman dahulu. 1. Luka akan cepat sembuh. Saat terluka, pemilik ajian Pancasona dan Rawa Rontik akan cepat sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Luka robekan atau tusukan benda tajam akan tertutup kembali hanya dengan air putih yang disiram. 2. Senjata tajam terbuat dari besi akan melunak. Berbagai macam senjata tajam yang terbuat dari logam dipercaya tidak mampu menyakiti dan melukai pemilik ajian Pancasona dan Rawa Rontik. Walaupun terlihat hebat, kebal terhadap logam adalah tingkatan yang paling dasar dari pemiliki ajian Pancasona dan Rawa Rontik. 3. Mampu menembus alam gaib. Pemilik ajian Pancasona dan Rawa Rontik dipercaya memiliki kemampuan supranatural yang mampu menembus alam gaib dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Biasanya pemilik ajian Pancasona ditakuti dan disegani para jin dan khodam dari alam gaib. 4. Selalu berpuasa rutin. Menurut cerita masyarakat Jawa, pemilik ajian Pancasona akan melakukan puasa rutin untuk memelihara ilmu dan ajian Pancasona yang dimilikinya. Ritual seperti puasa wetun, pati jeni, dan mutih biasanya dilakukan para pemilik ilmu kebal ini. Selain dapat menyembuhkan luka dalam waktu singkat, pemilik ajian Pancasona dan Rawa Rontik dipercaya memiliki kekebalan terhadap unsur api. Tidak hanya bentuk api secara fisik, jenis ilmu sihir panas lainnya seperti santet dan guna-guna tidak mampu mencelakai pemilik ajian ini. Ajian Pancasona dan Rawa Rontik telah ada sejak zaman kerajaan. Kedua ajian ini dipopularkan oleh Prabu Angling Dharma, jauh sebelum kerajaan Majapahit ada. Selain Prabu Angling Dharma, Adipati Minak Jinggoh dipercaya memiliki ajian ini. Hanya saja, ajian Pancasona milik Adipati Minak Jinggoh berasal dari mustika gaib yang dimiliknya. Sejarah asal-usul Pancasona. Pada zaman dahulu kala, ada seorang resi setengah manusia dan setengah kera bernama Resi Subali yang konon memiliki ajian Pancasona. Ilmu itu kemudian diberikan kepada Raja Rahwana atau Prabu Dasamuka. Namun, ajian Pancasona kemudian disalahgunakan Dasamuka untuk kejahatan. Dia menjadi tidak bisa dibunuh, tidak bisa dikalahkan. Padahal, ilmu kesaktian apapun semestinya digunakan untuk kebaikan. Sebagai hukuman, Rahwana kemudian mendapatkan hukuman pahit dari dewa. Tubuhnya dipasung dan dijepit 2 gunung besar hingga ribuan tahun lamanya. Sejak peristiwa itu, tidak ada lagi orang yang memiliki ajian Pancasona. Hingga suatu ketika pada zaman Prabu Angling Dharma pada sekitar tahun 1.100 Masehi, hiduplah kisah tentang Durgandini dan Sudawirat yang secara sewenang-wenang menggunakan ilmu rengka gunung untuk kejahatan. Salah satu korbannya adalah Mahasura dan anaknya, Galo. Sudawati, isteri Mahasura tidak terima suami dan anaknya dibunuh dengan ajian rengkah gunung hingga tewas secara mengenaskan. Sudawati kemudian bertapa, tidak makan tidak minum hingga ditemui dengan Batara Wisnu yang dipanggil dengan nama Romo Pangeran. Sudawati meminta petunjuk untuk mengalahkan ajian rengkah gunung. Namun, Romo Pangeran mengatakan bila rengka gunung hanya bisa dikalahkan rengka gunung dan ilmu itu tidak diberikan lagi kepada siapapun. Tapi, ada satu ajian yang bisa menandinginya, yaitu Pancasona. Sudawati kemudian melanjutkan bertapa, dijemput 2 malaikat dan diantarkan kepada Resi Subali di alam gaib. Sukma Sudawati diajak terbang. Setelah berjanji tidak akan menggunakan untuk kejahatan dan menjadi seorang pertapa setelah mengalahkan Durgandini, Sudawati akhirnya mendapatkan ajian Pancasona. Terbukti, ketika Sudawati bertarung dengan Durgandini dan muridnya, dia bisa hidup kembali setelah terkena 2 kali ajian rengkah gunung. Selain bisa hidup lagi, ilmu ini ternyata bisa memperkuat silat atau daya tarung seseorang. Sejumlah kalangan spiritual menyebut, ajian Pancasona berasal dari Prabu Angling Dharma.
Namun, sejarah dan asal mula ilmu tersebut masih simpang siur sehingga fakta kebenarannya masih dipertanyakan. Seiring perkembangan zaman moden sekarang ini, banyak orang kemudian mencoba untuk belajar ilmu pancasona melalui pengambilan mustika benda gaib, hingga menjalani ritual puasa maupun tanpa puasa.